Karena ini terlalu kelihatan ya apa yang dilakukan MK ini ya. Walaupun saya dengan agak geli menyebut ya ironisnya kelompok-kelompok pro demokrasi tidak mengangkat ini sebagai sebuah isu penting ya. Tidak pernah, saya tidak dengar tuh ada gugatan terhadap atau mempertanyakan sikap MK secara cukup terbuka. Tapi menurut saya kita harus sadar bahwa terlalu terbuka maksud saya adalah bahwa betul-betul tidak ada satupun pihak yang mengajukan permohonan agar diturunkan batas suara tersebut, ya. Untuk pilpres. Untuk enggak yang di pilkada ini. Oh iya. Bahwa maksud saya begini, bahwa Mahkamah Konstitusi menurunkan suara itu, batas suara tanpa ada yang memintanya, itu kan sangat terbuka. Tanpa ada permohonan judicial review. Judicial review dari manapun, bahkan Partai Gelora merasa perlu harus mengatakan bahwa kami tidak pernah meminta itu. Itu bukan permintaan kami, ya. Ini kan sangat terbuka dan orang semua lihat. Saya agak agak khawatir nih cara pandang masyarakat atau kita semua terhadap Mahkamah Konstitusi akan mengalami perubahan. Kita akhirnya melihat bahwa kalau pakai istilah Anda, ternyata Mahkamah Konstitusi yang kita anggap atau kita harapkan menjadi sebuah mahkamah tertinggi nih, mahkamah pengadilan tertinggi, itu ternyata juga bermain politik. Iya. Padahal semestinya dia berada beyond dari ini semua. Iya. Kan dibentuk untuk itu. Ya. Makanya dipilih orang-orang yang memang memenuhi syarat kenegarawanan. Seharusnya ya. Sebagai ahli hukum tata negara. Nah, tapi kalau dia sudah main kepentingan politik begini bahaya dong. Ya. Ini harus mundur. Harus mundur dari MK kalau mereka memang hebat. Iya kan? Tapi kan kadang-kadang nggak mau mundur karena RI-nya masih ada. Iya kan? Atau paling nggak seperti Anwar Usman diminta mundur kalau perkara yang diperiksanya itu terkait dengan kepentingan mereka. Iya. Dalam hal ini karena mereka itu orang partai, mantan partai, yang mestinya kalau ini menyangkut kepentingan partai dia nggak ikut. Kalau ada 3 orang ya artinya 9-3 kan. Kita nggak tahu kan apa yang terjadi. Kalau dulu Gibran itu, kasus Gibran, kita kan tahu semua tuh kejadian apa. Iya. Ya kan? Karena dengan Pak Dimli minta supaya sidang terbuka, kita tahu. Ya. Ini kita kan nggak tahu siapa yang dissenting opinion, siapa yang setuju, siapa yang tidak. Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Yang mana hakim yang setuju atau tidak setuju nih? Ya tiba-tiba terus keluar ini. Nah memang kita ulangi lagi. Inilah saya katakan kesalahan DPR. Terpancing langsung reaktif. Ya. Sehingga head to head berhadapan langsung antara DPR dengan MK. Ini dimanfaatkan oleh kepentingan-kepentingan politik tertentu. Kalau mahasiswa kan memang kalau melihat gini dengar isu konstitusi dilanggar mereka bergerak. Itu wajar aja. Tapi kan di belakang itu kan di pihak lain ya, bukan di belakang ya. Di pihak lain memang ada kelompok-kelompok memang senang. Gitu kan. Apa yang kata Pak Prabowo itu podcast terus. Mudah-mudahan bukan kita unpacking sama Cokro yang dimaksud ya. Enggak, dia marah sama yang nyalain dia. Oh gitu. Kita kan nggak pernah nyalain. Saya kan nggak pernah menyalahkan Prabowo. Kita ini mengoreksi, bukan menyalahkan. Tapi ya itu. Jadi ini saya biar bagaimanapun saya merasa bahwa apa yang terjadi kemarin itu menarik buat demokrasi Indonesia. Di satu sisi memang iyalah. Kita lihat bagaimana para peserta demonstrasi atau juru bicara tersebut sebetulnya nggak terlalu paham apa yang sedang dibicarakan. Tapi paling tidak bahwa sampai ada komedian, ada aktor gitu ya, itu terlibat di dalamnya. Ya mudah-mudahan itu pertanda bahwa mereka kesadaran politik mereka itu terganggu ya. Sayangnya nggak ada yang ngajarin mereka bahwa gini loh mas, kita duduk dulu ya sama-sama. Perkaranya itu begini. Dia enggak nih, dia langsung MK dan Pak. Karena kan emosi, terbawa emosi, gelombang ini. Orang kalau udah ikut gelombang kan selancar kan. Begitu ada gelombang main selancar ya udah terikut. Nggak sempat lagi nih ada ombak lagi atau apa di belakang kan nggak ada. Yang penting ombak ini aja diikutin. Jadi kalau menurut saya memang itu saya setuju bahwa gerakan-gerakan masyarakat ini supaya lebih banyak
rakyat Indonesia menjadi calon presiden, bukan hanya yang didukung oleh partai politik, tetapi calon presiden yang didukung independen, itu demo tuh MK. Ya, benar. Demo MK sebanyak-banyaknya. Minta tuntut harus ada calon independen. Dan turunkan threshold. Itu baru hebat. Dua itu ya. Ya jangan sekedar pilkada yang diributin. Pilkada kan lokal. Ya kan? Jadi judulnya itu aja nanti. Kita minta mahasiswa dan seluruh intelektual ini demo ke MK. Ya kan? Minta supaya threshold 20% diturunkan dan ini kan calon independen. Setuju nggak Bung Adi? Tapi kan nggak harus selalu langsung demo dong. Kan bisa gugat. Ajukan judicial review dong. Ya itu kan perlunya Bung Adi di situ. Kalau orang partai kan lebih sejuk ngomongnya kan. Iyalah. Nggak, maksud saya itu sebuah ide yang menurut saya sangat penting. Apakah itu kita lakukan, menurut saya, apakah kita lakukan itu sebelum pilkada selesai atau sesudah pilkada selesai, tapi betul-betul harus buru-buru ditindaklanjuti. Mengajukan dua hal itu paling tidak. Jadi kalau enggak MK ini sontoloyo nih. Kalau enggak, ya benar. Apa? Kalian ini bermain politik pada tingkat pilkada. Ya kan? Coba dong berpikir secara sehat. Betul. Sebagai ahli tata negara, ya kan? Sebagai ahli hukum, mengerti banyak hal. Logik nggak kalau misalnya lebih banyak calon presiden yang maju itu lebih bagus untuk Indonesia. Betul. Dan kita bisa tahu siapa potensi-potensi orang itu. Betul. Kita jangan persoalkan nanti mau orang gila kayak orang sakit, orang apa mau silakan, tapi kan ada selektivitas. Bukan artinya semua orang yang mendaftar itu pasti jadi calon, kan ada syarat-syaratnya. Betul, orang tuh harus ingat. Saya nggak tahu di daerah mana di mana ada hadir calon-calon independen ya. Dulu kita ingat Faisal Basri ya di Jakarta berusaha ikut tapi gagal karena tidak cukup bisa mengumpulkan suara 1 juta kalau nggak salah. Yang berhasil itu kan Ahok. Nah sekarang jadi dengan kata lain itu kan pada tingkat pilkada kan. Ya, nggak, maksud saya kalau itu kan di pilkada 1 juta. Nah kita artinya tidak perlu terlalu khawatir apakah itu berarti dengan meniadakan atau menurunkan 20% tadi di level presiden, itu artinya bahkan orang gila pun bisa ikut. Ya sebetulnya orang gila pun bisa ikut, tapi nggak akan juga ada yang mendukung. Ya, karena syarat dukungan itu tetap ada. Iya dong. Even kalau Anda independen, saya nggak tahu, barangkali untuk kalau skalanya presiden nasional, angkanya pasti bukan 1 juta lagi. Iya dong. Kita bicara persentase aja. Ya persentase aja. Di Jakarta 1 juta dari berapa? Taruhlah 10%. 10%. Kalau ini 200, kan kita kira-kira pemilih kita 100 berapa? 50 atau 60? Lupa saya. Ya. Tapi ya kira-kira berapa belas juta kan? Untuk bisa memajukan suara calon independen. Jadi orang nggak perlu terlalu khawatir juga bahwa kalau ini diberlakukan di tingkat nasional, di tingkat presiden, itu artinya bisa sembarangan orang maju. Enggak. Ini pasti orang-orang luar biasa juga yang bisa mengumpulkan suara sampai misalnya 15 juta suara pendukung independen kan. Jadi itu ide menurut saya menarik, kita bisa ajukan. Nanti ya kita bicarakanlah sesudah ini. Paling tidak 2 hal tersebut. Satu, kalau parliamentary threshold itu kan sebetulnya sudah diminta ya ke DPR untuk diubah ya. Walaupun angkanya tidak secara spesifik disebut oleh MK. Tapi itu pun lagi-lagi saya ulang ya, kembali ke kasus kita tadi, itu kan menarik. Untuk kasus parliamentary threshold-nya nasional, CMK itu menyatakan harus diubah, tapi tidak sekarang. 2029. Kalau ini sekarang. Pilkada ini sekarang kan juga agak mengganggu ya. Kalau buat saya ya, mengganggu tidak dalam artian saya nggak setuju, karena idenya itu menarik. Tapi kenapa dia berbeda-beda ya antara keputusannya di masa lalu dengan keputusan ini di masa sekarang? Disinilah yang saya katakan ini ada kepentingan politik. Ya. Itu kalau enggak kan dia tidak confuse seperti itu. Ya. Gitu loh. Tidak artinya tidak perbedaan, tidak ada perbedaan. Ya. Gitu. Nah, ini kan bicara kepentingan sekarang kan kepentingan pilkada. Kan MK nggak boleh bicara kepentingan, apalagi tidak ada yang minta judicial review. Betul. Nah itu kan dikatakan ultra petitum ya. Dari apa yang saya pelajari, walaupun saya bukan orang hukum ya, ultra petitum itu kan begini. MK diminta untuk menurunkan
misalnya minimal thresholdnya adalah 20%. Terus dia bilang yang mengajukan review bilang tolong diturunkan menjadi 10 ya. Nah MK merasa bahwa kalau cuma diturunkan jadi 10 itu tidak banyak membantu. Terus dia putuskan udahlah sampai 0 aja misalnya begitu. Artinya lewat dari apa lebih dari apa yang dituntut, dari apa yang dituntut ya. Tapi kalau kasus Gelora ini itu dituntut apa? Yang diputuskan apa? Yang diputuskan apa? Kalau begitu MK bisa ambil keputusan apapun. Ya. Selama ada orang yang mempertanyakan, menjudicial reviewkan misalnya undang-undang pemilu, dia bisa setiap pasal dari semua undang-undang pemilu itu bisa diubah. Ya, padahal tidak diminta. Padahal tidak diminta. Hanya dengan alasan, oh ini ultra petitum.